Langit senja menggantung muram di atas desa Uringinanyar. Di tengah deretan rumah tua yang terlihat seperti tak tersentuh waktu, berdiri sebuah bangunan kosan bergaya kolonial. Dengan cat kusam mengelupas. Kos Bu Marni, dari luar. Bangunannya tampak biasa saja. Seperti kosan murah yang sering ditemui di desa-desa kecil. Namun suasananya sunyi. Terlalu sunyi untuk ukuran sore. Reza Prasetya, mahasiswa semester awal dari luar kota, menurunkan ranselnya yang berat di depan gerbang kos. Ia baru saja diterima kuliah di kampus swasta di kota sebelah. Dan karena ingin hidup hemat, ia memilih kosan yang murah dan jauh dari keramaian. "Permisi, Bu Marni," seru Reza pelan. Gerbang terbuka dengan bunyi berderit yang nyaring, seperti lama tak disentuh. Dari balik pintu utama, muncullah seorang wanita paruh baya mengenakan daster lusuh, rambut digelung, dan senyum yang terlalu lebar untuk wajahnya yang penuh kerutan. "Bu Marni, kamu Reza, ya?" tanda tanya. "Yang mau ngisi kamar 7, sapanya ramah, meski matanya tak ikut tersenyum. Reza mengangguk, lalu mengikuti Bu Marni masuk ke dalam. Langkahnya pelan melewati lorong sempit dengan dinding penuh noda hitam dan bau apak menyeruak. Beberapa pintu kamar tampak tertutup rapat, tapi ia merasakan tatapan samar dari balik ventilasi, seolah seseorang sedang mengintai. "Kos ini tenang, cocok buat mahasiswa yang butuh fokus. Tapi jangan lupa aturan ya," kata Bu Marni sambil membuka pintu kamar nomor 7. Begitu pintu terbuka, udara dingin menerpa wajah Reza. Kamar itu tampak sederhana, ranjang besi, meja kayu reot, lemari tua. Namun anehnya, udara di dalam terasa lebih dingin dari luar. Bahkan lampu kuning redup di langit-langit pun seperti bergetar. Padahal tak ada angin. "Sudah banyak yang pernah ngekos di kamar ini?" tanya Reza sambil menaruh ranselnya. Bu Marni terdiam sesaat. Matanya menatap kosong ke arah dalam kamar, lalu tersenyum kaku. "Ada, tapi kebanyakan pindah," katanya nggak betah. Reza tidak menaruh curiga. Ia justru merasa senang karena kamarnya cukup luas untuk harga murah. Setelah Bu Marni meninggalkannya, Reza mulai merapikan barang-barangnya. Tapi saat ia membuka laci meja, ia menemukan sesuatu. Sebuah buku catatan kecil, kusam, berdebu, dan di halaman pertama tertulis, "Kalau kamu baca ini, berarti kamu sudah di kamar 7, keluar sebelum malam ketiga." Reza tertawa kecil. "Paling tulisan orang iseng," gumamnya. Namun malam mulai turun perlahan. Saat Reza menutup gorden jendela yang menghadap taman belakang, ia melihat sekelebat bayangan berdiri diam di antara pohon-pohon pisang. Bukan hewan, bentuknya manusia, tapi diam, tidak bergerak. Ia menutup gordennya cepat dan menyalakan lampu. "Baru juga pindah, udah halu," katanya sambil merebahkan diri. Namun ketika matanya hampir terpejam, terdengar ketukan pelan dari balik lemari tua. Tok, tok, tok. Reza duduk perlahan. Ketukan itu berulang lagi. Tok, tok, tok. Pasti tikus ... pikirnya. Tapi ketukan itu kini terdengar seperti irama. Bukan suara acak, tapi seperti pola. Tok, tok, tok. Hening tok, tok, tok. Reza mendekat perlahan ke lemari. Tangannya gemetar saat meraih gagangnya dan menarik pintu dengan cepat. Kosong. Namun begitu pintu tertutup kembali, suara dari balik tembok membisik pelan. "Kamu yang berikutnya." Reza terpaku. Tak ada siapa-siapa. Tapi entah kenapa, ia tahu. Malam ini, ia tidak sendiri. Malam pertama Reza di kamar nomor 7 tak berjalan semulus harapannya. Walau tubuhnya lelah, karena seharian mengangkat koper dan menyusun barang. Matanya sulit terpejam. Kamar itu terlalu sunyi. Sunyi yang bukan biasa. Seperti ada sesuatu yang menahan keheningan. Dan dalam keheningan itu, ada sesuatu yang bergerak. Sekitar pukul 1.30 dini hari, Reza mendengar suara ketukan lembut dari balik dinding di sisi kiri ranjangnya. Suara itu terdengar beraturan, seperti ada seseorang yang sedang menghitung waktu. Tok, tok, tok. Hening. Lalu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Reza duduk, jantungnya berdebar, tapi pikirannya mencoba rasional. Mungkin tetangga sebelah, gumamnya. Walau dia tahu persis, kamar sebelah kosong. Ketika pagi datang, Reza turun ke dapur bersama Vira, satu-satunya penghuni yang tampak ramah. "Kamu dengar suara ketukan gak tadi malam?" tanya Reza, membuka percakapan. Vira menghentikan aktivitas menyeduh kopinya. "Dari kamar kamu?" tanyanya pelan. Reza mengangguk. Vira tak menjawab, hanya memalingkan wajah.
Tapi Reza menangkap ada kecemasan di mata gadis itu. Itu sering kejadian, desaknya. Vira menarik napas panjang. Kamar 7 itu bukan kamar biasa. Zam dulu pernah ada anak yang juga nanyahan yang sama ke aku. Tapi besoknya dia nggak pernah kelihatan lagi. Ucapan itu seperti palu godam menghantam logika Reza. Ia mencoba tertawa, menyebut Vira terlalu serius. Tapi sorot mata gadis itu tak bercanda. Malam kedua, Reza tidur dengan lampu menyala. Ia menyalakan suara white noise dari ponsel, berharap bisa menutupi suara-suara aneh. Tapi tepat pukul 1.30 menit, tok tok tok. Kali ini lebih keras. Ia menempelkan telinga ke dinding, diam. Dan lalu suara berbisik terdengar samar. Tolong, aku masih di sini. Reza terlonjak. Ia langsung berdiri, menatap dinding itu dengan wajah pucat. Tangannya menggenggam ponsel. Ini pasti cuma sugesti, pikirnya. Tapi saat ia mendekat untuk memeriksa lebih detail, ia melihat retakan kecil di sudut bawah dinding. Retakan yang tidak ada kemarin. Dari retakan itu, mengalir cairan merah gelap, seperti darah yang merembes perlahan. Reza mundur pelan. Dingin merambat ke tengkuknya. Ia tidak tahu bahwa malam itu, kamar nomor 7 sedang membuka pintu pada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar suara. Pagi itu, Reza duduk mematung di dalam kamar nomor 7, matanya menatap lurus ke arah retakan dinding. Tampak darah merembes malam tadi, tapi kini retakan itu mengering, nyaris tak terlihat. Seolah malam kemarin hanyalah mimpi, tapi Reza tahu betul, itu nyata. Ia bahkan memotret cairan itu dengan ponselnya. Namun saat ia membuka galeri, fotonya hilang. Hanya tersisa foto kosong gambar dinding kusam tanpa noda, tanpa retakan. Ini mulai gak masuk akal, desah Reza. Ia bangkit dan menghampiri lemari, membuka pintu perlahan. Cermin kecil di dalam lemari kini penuh embun, walau suhu kamar biasa saja. Dan di embun itu, tergurat sebuah tulisan samar, tolong, gali temboknya. Ketika Reza menoleh, jantungnya nyaris berhenti. Di balik pantulan cermin, berdiri sosok perempuan dengan wajah kabur. Ia berdiri di belakang Reza, diam. Lalu menghilang begitu Reza membalikkan badan. Reza berlari keluar kamar. Napasnya memburu. Ia butuh jawaban. Satu-satunya orang yang bisa ia ajak bicara hanya Vira. Ia mengetuk pintu kamar 5. Dan gadis itu membukakan pintu dengan ekspresi waspada. Kamu lihat sesuatu? Tanya Vira pelan. Reza mengangguk. Ia menceritakan soal suara di dinding, darah yang merembes, dan tulisan di cermin. Vira terdiam sejenak, lalu berkata, 4 orang sebelum kamu juga cerita hal yang sama. Tapi mereka semua menghilang di malam ketiga. Reza menelan ludah. Kamu tahu mereka kemana? Vira menggeleng. Ada satu yang selamat. Namanya Ardi. Tapi dia kabur tengah malam, histeris. Sekarang katanya dirawat di panti rehabilitasi di kota sebelah. Reza langsung memutuskan mencari Ardi. Ia harus tahu apa yang terjadi sebelum malam ketiga tiba. Tapi sebelum keluar kos, ia berpapasan dengan Bu Marni di ruang depan. Wajah wanita itu pucat, bibirnya bergerak pelan. Kamar 7 itu bukan sekadar kamar, ucapnya lirih. Ia menelan orang, bukan menjawabkannya. Reza terdiam. Kata-kata itu menggantung seperti kutukan. Malam ketiga semakin dekat, dan retakan di dinding kini mulai tumbuh bercabang, seperti akar, menjalar ke seluruh ruangan. Dan Reza menyadari satu hal, tembok itu bukan dinding biasa. Ia menyimpan sesuatu yang hidup. Malam itu hujan deras mengguyur desa, petir sesekali menyambar, menerangi langit malam yang pekat. Galang terbangun pukul 2 dini hari, karena suara ketukan bukan di pintu kamarnya, tapi di jendela. Jendela kamarnya berada di lantai 2. Tak mungkin ada orang yang bisa mengetuk dari luar kecuali seseorang atau sesuatu yang bukan manusia. Degup jantung Galang berpacu. Ia menarik selimut, mencoba menenangkan diri. Tapi ketukan itu terdengar lagi tokadot. Dengan tangan gemetar, Galang mendekat ke jendela. Ia menyingkap sedikit tirai dan melihat. Wajah pucat dengan mata membelalak memandang ke dalam kamarnya. Wajah itu tak bergerak, tapi jelas terlihat. Rambut panjang, kulitnya seperti kertas basah, dan senyuman. Senyuman yang terlalu lebar untuk wajah manusia. Galang terjatuh ke belakang, menggigil. Ia langsung mengambil tas dan keluar dari kamar. Ia mengetuk pintu kamar Dani, tetangga kamarnya.
tapi tak ada jawaban. Begitu juga kamar sebelahnya. Kos-kosan itu terasa kosong. Seakan ia satu-satunya penghuni yang tersisa malam itu. Ia lari turun ke lantai bawah, menuju ruang tamu. Tapi langkahnya terhenti di tangga. Seseorang berdiri di bawah, menatap ke arahnya. Bukan ibu kos, bukan Dani, tapi Arif, mahasiswa yang dulu menghilang dari kamar nomor 7. Tubuhnya pucat, dengan luka lebam di leher. "Balikin kunci itu," bisiknya dengan suara serak. Galang membeku. Ia ingat, saat pertama kali datang, ibu kos memberikan kunci kamar nomor 7 tanpa keterangan apapun. Kuncinya sudah berkarat, seolah lama tak digunakan. Tapi malam itu, kunci itu menghilang dari gantungan di dalam kamarnya. Entah kemana. Arif naik satu anak tangga, lalu satu lagi. "Balikin, sebelum kamu kayak aku." Galang berteriak, mundur, dan lari keluar ke halaman. Tapi begitu membuka pintu, ia mendapati pemandangan yang tak masuk akal. Halaman berubah menjadi hutan kabut tebal. Dengan suara bisikan entah dari mana, ia sudah bukan di kos-kosan lagi. Atau mungkin, kamar nomor 7 bukan sekadar ruangan biasa. Ia adalah pintu ke sesuatu yang lebih gelap dari yang bisa dipahami manusia. Sejak Irwan menemukan catatan terakhir dari penghuni sebelumnya di balik laci meja, pikirannya tak pernah tenang. Ia mulai yakin bahwa sesuatu yang lebih besar dan gelap tersembunyi di balik kamar nomor 7. Hari-hari berjalan semakin aneh. Irwan mulai mendengar suara ketukan dari dalam lemari pada pukul 3 pagi. Setiap malam, tanpa kecuali, ia sudah mencoba membuka lemari itu berkali-kali, tapi tak pernah menemukan apa-apa kecuali kedinginan menusuk dan bau apek yang tidak bisa dijelaskan. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur desa Kertanegara, Irwan nekat menyelidiki lemari itu lebih lanjut. Ia membawa senter dan mengeluarkan semua pakaian. Di bagian belakang, ia mengetuk kayunya. Tok-tok. Suara baliknya ... kosong. Tiba-tiba krik. Papan kayu di belakang lemari sedikit bergeser seperti pintu rahasia. Irwan dengan jantung berdebar membukanya perlahan. Di baliknya, lorong sempit selebar bahu manusia menganga gelap. Tanpa berpikir panjang, Irwan masuk, membawa senter kecilnya. Lorong itu sempit dan penuh debu, tapi ia melanjutkan langkah demi langkah. Dinding lorongnya berlumut dan penuh coretan aneh, angka-angka, nama-nama, dan simbol tak dikenal. Nama-nama yang terdengar familiar. Salah satunya, Ardi Pratama tahun 2018. Irwan bergidik. Nama itu adalah nama penghuni yang dikabarkan hilang secara misterius 5 tahun lalu. Lorong itu berakhir di sebuah pintu besi berkarat, dengan angka 7 tertulis samar di tengahnya. Tangannya gemetar saat hendak menyentuh gagangnya. Tapi sebelum ia menyentuh, suara langkah kaki terdengar dari belakangnya, berat, lambat, menyeret. "Irwan," bisik suara tua dan parau dari arah gelap. Irwan menoleh. Tak ada siapa-siapa, tapi suara itu terdengar lagi, lebih dekat. "Irwan, jangan buka pintunya." Ia berbalik, panik. Tangannya menyentuh gagang pintu besi itu, dan klik, pintunya ternyata tidak terkunci. Perlahan, ia membukanya. Tapi yang ada di balik pintu itu, bukanlah ruangan. Bukan pula lorong lain, melainkan kegelapan yang begitu dalam. Seolah-olah dunia berhenti di sana. Tiba-tiba dari dalam kegelapan, muncul satu tangan putih pucat dengan kuku panjang menyentuh leher Irwan. Irwan pun menjerit, tapi tidak ada suara yang keluar. Lalu, semua menjadi gelap. Dan ketika pagi datang, pemilik kos melihat bahwa kamar nomor 7 kosong kembali. Dan kuncinya, seperti biasa, tergantung rapi di meja depan. Seolah Irwan tak pernah tinggal di sana. Hujan turun deras malam itu. Petir menyambar sesekali, menerangi kamar kos nomor 7 yang mulai lembab. Arif belum juga kembali sejak pagi, dan itu mulai membuat Reno tak tenang. Sudah 2 hari, Arif tak meninggalkan jejak. Kamar nomor 7 pun kembali kosong. Namun malam ini, Reno merasa ada yang aneh. Tepat pukul 2 dini hari, saat semua penghuni kos sudah tertidur, Reno terbangun karena mendengar suara samar dari dalam kamarnya. Bukan suara angin, bukan pula tetesan air hujan. Suaranya seperti ketukan, tapi datangnya bukan dari pintu, melainkan dari bawah lantai. Tok tok tok. Reno menelan ludah. Dia berusaha memastikan bahwa itu hanya halusinasinya yang terlalu lelah. Tapi suara itu berulang. Semakin lama, ketukannya semakin cepat.
dan terdengar seperti dari dalam papan lantai kamarnya sendiri. Dengan tangan gemetar, Reno menyinari lantai kayu dengan senter dari ponselnya. Ia menunduk, menyentuh kayu yang terasa lebih dingin dari biasanya. Tepat ketika dia mendekatkan telinga, sebuah bisikan terdengar lirih, nyaris tak terdengar. "Tolong aku, tolong keluarkan aku." Reno mundur dengan napas memburu. Wajahnya pucat pasi. Ia pun nekat mengambil obeng dari laci dan mencoba mencongkel satu papan lantai yang terasa lebih longgar. Setelah beberapa menit, papan itu terbuka. Bau busuk menyengat menyeruak keluar, seperti daging busuk yang dikubur terlalu lama. Reno menutup hidungnya, namun apa yang ia lihat di dalam membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Tepat di bawah lantai, ada ruang sempit seukuran tubuh manusia. Di dalamnya, jasad lelaki muda dalam posisi meringkuk. Matanya masih terbuka, kaku, mulutnya menganga. Seakan berusaha berteriak tapi tak pernah terdengar. Wajah itu adalah Arif. Reno terhuyung mundur, menabrak dinding. Tapi sebelum ia bisa lari keluar kamar, lantai tempat dia berdiri tiba-tiba bergetar sendiri. Lalu mengangang, menelan papan-papan kayu seperti gerigi tajam. Ia segera bangkit dan berlari keluar kamar, berteriak sekuat tenaga. Namun begitu pintu kamar dibuka, semua suara mendadak hening. Lorong kos kosong, semua pintu tertutup rapat, tak ada satupun lampu menyala. Reno berdiri di sana, gemetar, tapi saat ia menoleh ke belakang, pintu kamar nomor 7 tertutup sendiri, dan dari sela-sela bawah pintu mengalir setetes darah segar. Malam itu, Rian menatap kosong ke arah jendela kamar kos nomor 7 yang mulai berumbun. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena kegelisahan yang makin sulit ia bendung. Sejak kejadian kemarin saat bayangan samar menampakkan diri di sudut kamar, Rian tak bisa tidur. Bahkan lampu yang biasanya ia matikan kini selalu menyala terang sepanjang malam. Tapi malam ini terasa lebih sunyi dari biasanya. Terlalu sunyi. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari saat suara aneh mulai terdengar dari balik dinding tepat di samping tempat tidurnya. Kret ... kret ... Awalnya seperti suara tikus menggigiti kayu, tapi makin lama suara itu terdengar seperti sesuatu yang berusaha mengais dari balik tembok. Rian duduk tegak di ranjangnya, menahan napas. "Siapa? Siapa di sana?" bisiknya. Tak ada jawaban, hanya suara garukan yang makin keras. Rian bangkit, mengambil senter dari laci, dan mendekati dinding tempat suara berasal. Dengan jantung berdetak kencang, ia tempelkan telinganya. Tolong." Suara perempuan diri, lelang, terdengar seperti dari dalam dinding. Mata Rian melebar. Ia melangkah mundur spontan. Suara itu muncul lagi, lebih jelas. "Tolong aku masih di sini." Seketika wajah Rian pucat pasi. Suara itu berasal dari arah yang sama dengan tempat bayangan kemarin muncul. Rian mengingat kembali cerita warga desa, penghuni sebelumnya. Dina juga terakhir kali terdengar bicara sendiri sebelum menghilang. Tanpa pikir panjang, Rian mengambil palu dari tas peralatannya. Dengan penuh tekad bercampur takut, ia mulai memukul dinding. Plester dan debu berhamburan. Tapi saat tembok terbuka sedikit, bukan ruangan yang ia temukan, melainkan rongga sempit dan gelap, seperti ruang rahasia. Dan dari dalamnya, ada sepasang mata yang menatap balik ke arahnya. Rian terjatuh, senter terlempar, dan di tengah kegelapan, terdengar lagi suara lirik, tapi kini di belakangnya. "Terima kasih, sudah membukakan pintu." Hujan deras mengguyur malam itu, seolah langit ikut menangisi nasib para penghuni kos tua milik Bu Warning. Kamar nomor 7 kini kembali dihuni, meski hanya tersisa satu orang yang berani tetap tinggal, Rian. Semenjak Dimas dan Budi menghilang, kos itu sepi. Penghuni lain memilih pindah, tidak tahan dengan tekanan batin dan gangguan yang tak masuk akal. Lampu kamar sering padam sendiri. Suara langkah kaki terdengar jelas, walau tak ada siapapun. Dan paling mengerikan, pintu kamar nomor 7 selalu terbuka sedikit setiap tengah malam padahal sudah dikunci rapat. Rian bukan orang yang mudah takut, tapi malam itu udara terasa berbeda. Dingin, seperti ada kabut yang merayap dari lantai menuju dadanya. Ia mencoba menghibur diri dengan menyalakan musik pelan. Namun suara itu malah menghilang, tergantikan oleh bisikan lirih dari balik dinding. Keluar sebelum terlambat. Rian terdiam. Ia menatap dinding dengan napas tercekat.
Bisikan itu berulang, kini lebih dekat. Rian, kamu akan jadi berikutnya. Tiba-tiba cermin di mejanya bergetar sendiri. Dari pantulan kaca, ia melihat bayangan wanita berpakaian putih, lusuh berdiri di belakangnya, wajahnya penuh luka, matanya kosong. Rian menoleh cepat, kosong, tidak ada siapapun. Ia mundur, napas terengah, tapi saat ia ingin keluar, pintu kamarnya tertutup keras. Berkali-kali ia mencoba membukanya, terkunci. Ia menggedor-gedor, berteriak minta tolong. Tak ada jawaban, tak ada yang mendengar. Lantai kamar mulai menghitam, seperti terbakar dari bawah. Bau anyir memenuhi udara. Dari bawah tempat tidur, muncul sepasang tangan kurus pucat yang perlahan menarik ujung spray. Rian membeku. Tiba-tiba, suara tangisan terdengar dari sudut ruangan. Ia melihat ke arah itu, dan di sana berdiri sosok yang selama ini muncul dalam mimpinya. Gadis itu, Sari, korban pertama kamar nomor 7. Rian, tolong, keluar dari sini. Mereka akan membawamu. Tubuh Sari tampak seperti kabut, suaranya pelan dan bergetar. Ia menunjuk dinding. Di sana ada koretan yang baru muncul malam itu. Setiap jiwa yang menginap akan jadi bagian dari kami. Dinding itu bergetar, dan perlahan terbuka, seperti pintu menuju lorong gelap tak berujung. Suara-suara mengerang terdengar dari dalam lorong itu. Rian mencoba mundur, tapi lantai di belakangnya sudah hilang. Yang tersisa hanya kehampaan. Dengan satu teriakan terakhir, Rian diseret masuk oleh tangan-tangan tak kasat mata ke dalam lorong itu. Lampu kamar nomor 7 mati total, hening. Pagi harinya, kamar itu kosong. Tak ada Rian, tak ada jejak darah, tak ada suara. Hanya kamar yang tertutup rapat, dan dingin yang menusuk dari dalamnya. Setelah kepergian Wirai yang misterius, Rino dan Dimas makin nekat menyelidiki kamar nomor 7. Namun kali ini, mereka menemukan sesuatu yang tak lagi bisa diabaikan. Sebuah lorong sempit di balik dinding palsu. Disinilah mereka menyaksikan langsung batas antara dunia manusia dan dunia yang tak seharusnya dilihat. Suara hujan mengguyur atap kosan seperti dentuman rapalan doa yang tak terkabul. Rino menatap foto Wira yang tersimpan di layar ponselnya. Sejak terakhir kali dia mengirim pesan, Wira tidak pernah lagi terlihat. Polisi datang, tapi hanya menganggapnya kabur dari rumah. Namun Rino tahu, tidak mungkin Wira kabur. Terakhir kali mereka bertemu, wajah Wira pucat seperti orang yang melihat malaikat maut. Dan dia hanya bilang, ada yang panggil aku dari balik tembok, Rin. Malam itu, Dimas membawa sebuah peta lama. Rumah kos yang ia temukan di arsip kelurahan. Menurut peta itu, di balik kamar nomor 7, terdapat ruangan tersembunyi yang kini telah ditutup tembok semen. Tapi, kenapa ditutup? Mereka masuk ke kamar 7 lagi, kali ini dengan linggis dan senter. Dinding sebelah kanan yang dulunya kosong mereka dobrak perlahan. Ternyata benar, di baliknya terdapat lorong sempit, berbau tanah dan anyir darah tua. Lo yakin mau masuk? Tanya Dimas sambil gemetar. Rino menelan ludah. Gue harus tahu, kalau Wira masih di sana, kita harus temuin dia. Langkah demi langkah, lorong itu seperti menelan cahaya senter mereka. Dindingnya dipenuhi goresan tangan, seperti orang-orang yang pernah dikurung dan mencoba melarikan diri. Beberapa koretan bertuliskan, jangan percaya suara yang memanggil. Jika kau mendengar pintu dibuka, tutup mata. Mereka tidak ingin kita kembali. Di ujung lorong, mereka tiba di sebuah pintu kayu tua yang separuh lapuk. Dari celahnya, terdengar suara lirih, seperti seseorang menangis atau tertawa pelan. Dimas hendak membuka pintu, namun Rino menahannya. Tunggu, dengar itu. Suara di balik pintu berubah menjadi bisikan, menyebut nama mereka, perlahan, berlan. Namun sangat jelas. Rino, Dimas, masuklah. Kalian sudah ditunggu. Pintu terbuka sendiri dengan bunyi derit pelan, memperlihatkan sebuah ruangan luas gelap dan kosong. Tapi di sana, berdiri sosok Wira dengan wajah pucat, matanya kosong. Ia tidak mengenali mereka. Wira, ini kita, teriak Rino. Tapi Wira hanya menatap, lalu berkata, kalian sudah terlambat. Mereka sudah di dalam kalian. Tiba-tiba ruangan itu berubah. Dindingnya berdarah, suara jeritan menggema dari segala arah. Dan pintu di belakang mereka menghilang begitu saja. Hanya lorong tanpa ujung yang kini terbentang di hadapan mereka. Rino mencoba menarik Wira, tapi tangannya menembus tubuh sahabatnya itu. Wira bukan lagi manusia, ia hanyalah bayangan.
Sisa jiwa yang tertinggal di ruang antar dimensi. Dimas menjerit, "Kita harus keluar dari sini." Namun dari kegelapan, suara-suara mulai berdatangan. Bukan manusia, bukan binatang, tapi sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Makhluk-makhluk hitam tanpa wajah mulai merayap dari lantai dan dinding, mengepung mereka. Rino menggenggam tangan Dimas. "Kita nggak akan mati di sini." Tapi bisikan itu kembali terdengar, menghipnotis keduanya. "Semua yang masuk ke kamar nomor 7 adalah milik kami." Malam itu sunyi luar biasa. Hanya suara jangkrik yang bersahut-sahutan dari balik semak, dan sesekali angin meniup dedaunan kering di halaman rumah kosong yang sejak seminggu terakhir menjadi tempat tinggal dan Rio dan Wira. Mereka belum pergi dari desa Kalimanggu karena firasat buruk yang terus menghantui, terutama setelah kejadian di pemakaman semalam, di mana Wira melihat sesosok bayangan hitam berdiri di bawah pohon beringin dengan mata menyala merah. Danu yang biasanya keras kepala, kini menjadi lebih banyak diam. Ia duduk di serambi rumah, menatap langit malam yang tertutup awan. Rio duduk di sampingnya, menyalakan rokok dengan tangan gemetar. "Kita harus pergi dari desa ini besok pagi," kata Rio akhirnya. "Semua ini udah nggak masuk akal." "No." Danu hanya mengangguk pelan. Tapi belum sempat mereka membahas lebih jauh, terdengar suara kentongan di pukul 3. Kali toka ... dari arah balai desa. Wira yang berada di dalam rumah langsung keluar. "Kalian dengar?" Mereka bertiga saling pandang. Kentongan itu biasanya hanya dibunyikan saat ada kejadian darurat. Tapi siapa yang memukulnya di jam segini? Mereka bertiga memutuskan untuk berjalan ke arah balai desa. Langkah mereka pelan, menyusuri jalanan desa yang gelap dan berkabut. Tapi sesampainya di balai desa, tempat itu kosong. Tidak ada orang, tidak ada penjaga ronda. Bahkan kentongan pun tidak bergoyang. "Aku rasa, tadi aku lihat ada yang berdiri di sini," bisik Wira. Suaranya nyaris tenggelam oleh hembusan angin. Danu mendekati kentongan yang tergantung. Ia menyentuhnya dengan tangan gemetar, masih hangat. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara jeritan seorang wanita panjang dan melengking, datang dari arah rumah kepala desa. Mereka berlari ke arah suara itu. Dan ketika sampai di depan rumah Pak Leban, mereka mendapati pintunya terbuka lebar, lampunya mati total, dan suasana begitu mencekam. Wira melangkah masuk lebih dulu dengan senter di tangan. Tapi sebelum mereka sempat meneriakkan nama Pak Leban, mereka melihat sesuatu. Di ruang tamu yang gelap, ada sesosok wanita tua berambut putih panjang duduk di kursi. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi suara erangannya menggetarkan dada. Di lantai, tergolek tubuh Pak Leban tak bergerak, matanya melotot kosong ke langit-langit. Rio langsung muntah di tempat. Danu menarik Wira untuk mundur, tapi sesosok itu perlahan menoleh ke arah mereka dan menyeringai. Giginya runcing, kulitnya retak seperti tanah kering, dan dari matanya menetes darah hitam pekat. Mereka langsung berbalik lari tanpa menoleh ke belakang. Malam itu menjadi malam paling mengerikan sepanjang hidup mereka. Dan kini mereka tahu, misteri desa Kalimanggu jauh lebih kelam dari yang mereka duga. Tengah malam yang membekukan tulang, Bayu dan Galang melangkah perlahan-lahan ke arah bangunan tua yang dipercaya sebagai pusat dari semua kejadian misterius di desa Alasor. Bangunan itu adalah sebuah pendopo kayu kuno yang setengah roboh, tertutup lumut, dan dikelilingi pagar bambu berduri yang terlihat seperti belum disentuh manusia selama puluhan tahun. Suasana di sekitar pendopo seolah-olah berhenti. Tidak ada angin, tidak ada suara, hanya detak jantung mereka yang berdentum keras dalam dada. "Ini tempatnya," bisik Galang dengan suara tercekat. Bayu menatap bangunan itu. Matanya menangkap simbol-simbol aneh yang terukir di tiang-tiang kayunya. Beberapa dari simbol itu seperti bergerak perlahan seolah hidup. Mereka melangkah masuk. Begitu mereka melewati ambang pintu, udara berubah drastis. Bau amis menyengat bercampur aroma dupa yang terbakar. Lantai kayu berderit setiap kali diinjak, seakan-akan menjerit kesakitan. Di tengah ruangan itu, mereka melihat sesosok wanita tua duduk bersila di atas tikar anyaman. Rambutnya panjang dan putih kusut. Wajahnya dipenuhi keriput dalam, dan matanya kosong, namun menembus. "Aku tahu kalian akan datang," gumamnya lirih. Suaranya menggema seperti berasal dari lorong waktu. Bayu dan Galang menegang. Siapa ibu sebenarnya?" tanya Bayu. "Aku bukan bagian dari dunia kalian,
Tapi aku penjaga antara dua alam. Mereka yang mencoba menyingkap tabir yang tidak seharusnya dibuka akan menanggung akibatnya, jawabnya tenang, namun menyimpan ancaman. Galang mencoba bicara. Kami hanya ingin menyelamatkan warga desa. Banyak yang hilang. Kami melihat mayat-mayat, dan tidak semuanya adalah mayat. Potong wanita tua itu, tiba-tiba dengan suara menggelegar. Ruangan bergetar. Bayangan di sudut-sudut ruangan mendadak menampakkan wajah-wajah, pucat, wajah para korban yang telah hilang. Membisu, memandang penuh luka. Desa ini terikat perjanjian lama, lanjut wanita tua itu. Leluhur kalian pernah membuat janji kepada penunggu alas. Setiap 7 siklus purnama merah, harus ada yang dikorbankan. Jika tidak, seluruh desa akan menjadi tumbal. Bayu mundur 1 langkah. Tapi itu gila. Siapa yang melakukan perjanjian itu? Buyutmu, Bayu, jawab wanita itu pelan. Buyutmu adalah kepala desa pertama yang menyegel penjaga hutan ini. Tapi segel itu lemah, dan kalian generasi sekarang telah melanggar batas. Galang menatap Bayu dengan kaget. Apa maksudnya? Bayu, darahmu adalah kunci. Karena garis keturunanmu, hanya kau yang bisa membuka atau mengakhiri kutukan ini. Wanita itu berdiri, dan perlahan wujudnya berubah menjulang tinggi. Rambutnya melambai tanpa angin. Matanya bersinar merah menyala. Sosok itu bukan manusia lagi. Aku penjaga. Aku penunggu. Aku adalah pemakan dosa dan pengingat janji lama. Bayu dan Galang terdorong ke belakang oleh kekuatan tak terlihat. Lantai retak, dinding bergemuruh. Mereka sadar, ini bukan hanya soal menyelamatkan orang lain ini, tentang menebus dosa leluhur. Bayu berteriak, apa yang harus aku lakukan? Sosok itu berhenti, akhiri garis darah, atau berikan pengorbanan baru. Episode ini berakhir dengan suara jeritan panjang dari luar pendopo. Kamera beralih keluar bangunan, terlihat kabut merah menyelimuti seluruh desa Alas Sor. Malam telah mencapai puncak keheningannya. Di luar villa, hujan turun deras. Petir menyambar silih berganti seperti mengumandangkan tanda bahwa akhir dari semuanya akan segera tiba. Raffi berdiri di ambang pintu ruangan bawah tanah. Matanya menatap gelap gulita yang menganga, seperti rahim kegelapan yang siap menelan. Di belakangnya, Fajar dan Andre sudah tak sanggup lagi membendung ketakutan. Tubuh mereka penuh luka, peluh bercampur darah, dan napas memburu seperti binatang yang terjebak. Ini, pintu terakhir, ucap Raffi pelan. Di balik sini, ada sesuatu yang ingin menyelesaikan semua ini. Fajar mencoba menahan Raffi, kita harus keluar dari sini. Kita sudah cukup tahu villa ini bukan milik dunia kita. Tapi Raffi tahu, semua akan terus menghantui mereka jika tidak ditutup sekarang. Dengan gemetar, ia mendorong pintu kayu lapuk itu. Seketika udara berubah. Dinginnya menembus tulang. Di dalam ruangan itu, ada sebuah altar batu hitam. Di atasnya, foto mereka bertiga dengan lilin menyala di tiap sudut. Namun bukan itu yang membuat mereka menggigil. Di belakang altar, berdiri sosok wanita tua yang dulu mereka lihat menggantung di lorong. Wajahnya masih sama, kosong, matanya putih. Namun tubuhnya kini penuh bekas jahitan seperti mayat yang dijahit ulang. Terima kasih sudah kembali. Suaranya parau, seperti ranting patah. Aku hanya butuh satu dari kalian untuk tetap tinggal. Tiba-tiba, tubuh Andre terseret ke depan altar. Ia menjerit sekuat tenaga. Tangan-tangan hitam keluar dari lantai dan merangkul tubuhnya. Fajar dan Raffi mencoba menyelamatkannya. Tapi sia-sia. Sang wanita berbisik, satu jiwa. Cukup untuk mengunci villa ini selama 30 tahun lagi. Andre menatap mereka berdua dengan air mata bercucuran. Pergilah, jangan sia-siakan ini. Dan seperti ditelan bumi, Andre menghilang bersama suara tangis terakhirnya. Seketika, ruangan itu mulai retak. Dinding-dinding villa bergemuruh. Raffi menarik Fajar keluar secepat mungkin. Mereka berlari menyusuri koridor, melompati puing-puing, melewati bayangan-bayangan yang kini tak lagi memburu Saulah. Puas telah mendapat tumbal. Mereka berhasil keluar dari villa, tepat sebelum bangunannya runtuh menjadi abu dan debu. Seseorang mengetikkan review di sebuah forum backpacker. Ada villa murah banget di pinggir danau kawasan Lembah Wening. Tidak terdaftar di aplikasi manapun. Kalau kalian berani, cari saja. Tapi dengar-dengar, cuma muncul sekali tiap 30 tahun. Seseorang membalas komentar itu. Aku pernah ke sana. Teman-temanku tidak pernah kembali.